kartu D118104. Saya dari ruang 3 semester 4, PGSD FKIP Universitas Jambi. Di sini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Selamat menyaksikan. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Ini saya akan menjelaskan perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Sebelumnya, marilah kita ketahui apa itu iptek dan contohnya. Iptek adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan. Sedangkan pengertian teknologi itu sendiri dapat diartikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perkembangan iptek dalam kehidupan sehari-hari yaitu berkomunikasi. Nah, pada zaman dahulu berkomunikasi masih menggunakan surat menyurat sebelum adanya perkembangan teknologi. Nah, sekarang ini kita dapat berkomunikasi dengan mudah yaitu menggunakan handphone atau jenis teknologi lainnya. Baiklah, di sini ada macam-macam peranan iptek dalam kehidupan manusia. Nah, yang pertama ada peran iptek dalam bidang ekonomi. Dengan teknologi, manusia dapat terbantu untuk menyelesaikan kebutuhannya dan menyelesaikan permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk menyelesaikan perekonomian suatu negara, seperti saat sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah menjadi masalah bagi suatu negara untuk menyelesaikan masalah perekonomian. Nah, dengan adanya teknologi ini, kita sangat dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan perekonomian suatu negara. Selain itu ada juga dampak positif dan dampak negatif peran iptek dalam bidang ekonomi. Nah, dampak positif dalam bidang ekonomi ini yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, dan terjadinya industrialisasi. Adapun dampak negatif perkembangan iptek di bidang ekonomi, yang pertama, terbukanya pasar bebas, yang kedua, masuknya produk luar negeri dengan mudah, yang ketiga, meningkatnya pengangguran bagi setiap individu. Kedua, ada perkembangan iptek di bidang informasi dan komunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia sudah terbilang mengalami kemajuan yang sangat pesat dari segi media maupun dari segi teknologi. Dengan adanya media teknologi membantu masyarakat yang semula minim dengan pengetahuan. Nah, dengan berkembangnya teknologi pada saat sekarang ini, kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperoleh informasi dari daerah maupun dari luar daerah untuk meningkatkan pengetahuan kita. Perkembangan iptek di bidang informasi dan komunikasi ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dalam perkembangan di bidang informasi dan komunikasi ini, yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi dari luar daerah maupun di daerah kita sendiri. Nah, yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman dan dengan saudara maupun keluarga yang jauh dari kita dengan menggunakan pengembangan teknologi yaitu handphone dan teknologi lainnya. Selain dampak positif, perkembangan iptek di bidang informasi dan komunikasi ini juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, ada pengaruh perilaku sosial, bertambahnya penipuan, dan mengurangi minat belajar siswa. Yang dimaksud dengan mengurangi minat belajar siswa, seperti kita ketahui pada saat sekarang ini dengan berkembangnya teknologi, anak-anak banyak menggunakan gadget. Nah, dalam menggunakan gadget ini, anak-anak lebih sering memanfaatkan untuk bermain games bukan untuk belajar. Untuk menggunakan gadget yang baik dan benar, ketika anak menggunakan gadget untuk bermain, untuk belajar, untuk mencari informasi, harus diawasi oleh kedua orang tuanya. Agar apa? Agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap anak. Ketiga, ada perkembangan iptek dalam aspek pendidikan. Nah, dalam aspek pendidikan tersebut tidak jauh dalam teknologi. Contohnya saja dampak positifnya kita bisa belajar dari rumah. Belajar dari rumah pun harus ada pengawasan dari kedua orang tuanya.
Selain dampak positif, di bidang pendidikan juga ada dampak negatifnya. Contohnya saja dalam perkembangan teknologi dan dalam menggunakan teknologi, anak-anak banyak menyalahgunakan teknologi itu sendiri. Contohnya saja anak-anak banyak mengakses internet dan banyak menggunakan Facebook oleh anak tersebut. Nah, yang keempat ada pendaya gunaan sumber daya alam. Jika kita hubungkan sumber daya alam dengan iptek, maka akan dihasilkan lapangan pekerjaan baru, serta kebutuhan manusia semakin terpenuhi dengan adanya produktivitas manusia itu sendiri. Selain dampak positif, ternyata dalam aspek pendaya gunaan sumber daya alam ada juga dampak negatifnya. Contohnya saja, limbah pabrik mengalir dan merusak lingkungan sekitar kita. Kemudian yang terakhir ada perkembangan iptek dari aspek sosial dan budaya. Contohnya saja, kita dapat mengembangkan dan memperlihatkan budaya kita di luar daerah maupun luar negeri. Begitupun sebaliknya, kita dapat melihat perkembangan sosial budaya di luar daerah maupun luar negeri dengan mengakses di media sosial. Selain itu ada juga dampak positif lainnya, yaitu perbedaan kepribadian wanita dengan kepribadian laki-laki. Nah, selain dampak positif tersebut ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khusus di kalangan remaja maupun di kalangan belajar. Nah, dapat kita simpulkan dari berbagai aspek tersebut bahwa ilmu adalah pengetahuan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Maka patutlah dikatakan bahwa peradaban manusia sangat bergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat kemajuan dalam bidang ini, pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah. Pada kesempatan kali ini, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan dari iptek itu sendiri dapat kita ambil dari sisi positifnya dan kita hindari dari sisi negatifnya. Sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.